min X dikurangi X min. Keterangannya yaitu D sama dengan jangkauan data, X max sama dengan nilai terbesar, X min sama dengan nilai terkecil. Kita mencari terlebih dahulu X max-nya, yaitu nilai terbesar 95 dikurangi X min yaitu 65. Jadi hasilnya nilai jangkauan di sini kita akan mempelajari tentang jangkauan interkuartil tunggal. Diberikan data nilai ulangan matematika 10C yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Sorry. Lalu kita akan mengerjakannya. Pertama-tama kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Caranya adalah mengambil dari tengah-tengah data tersebut. Karena data di sini ada 7, maka kita akan membagi dua. 1. Ini adalah Q2. Dan di sini untuk menemukan Q1 kita juga harus membagi dua. Q1 ini juga sama. Q3. Jadi Q1 adalah 70, Q2 adalah 80, Q3 adalah 90. Untuk rumusnya yaitu Q sama dengan Q3 kurangi Q1. Kita masukkan Q3. Q3 di sini ada 90 dikurangi Q1. Jadi hasilnya adalah 90 dikurangi 70 yaitu 20. Jadi jangkauan interkuartil adalah 20. Kita membahas jangkauan interkuartil tunggal. Sekarang kita akan membahas tentang
Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Untuk menyelesaikan soal di sini kita menggunakan langkah yang pertama, yaitu menghitung nilai rata-rata. Dengan cara jumlahkan semua nilai data dan bagi dengan jumlah data. Dalam contoh hitungan ini. Lalu setelah itu kita jumlahkan dan bagi dan mendapatkan hasil 75. Lalu langkah yang kedua, menghitung penyimpangan. Kurangkan setiap nilai data dengan nilai rata-rata. Lalu kuadratkan hasilnya. Terus langkah yang ketiga adalah menghitung varian. Jumlahkan hasil kuadrat penyimpangan lalu dengan jumlah data. Setelah dijumlah hasilnya adalah ini 100 tambah 225 tambah 25 tambah 100 tambah 225 tambah 0 tambah 25 tambah 0, dan hasilnya adalah 700. Lalu kita bagi dengan 8 dan hasil variansinya adalah 75,5. Untuk soal variansi data global, sekarang kita bahas tentang variansi data kelompok. Dengan contoh, diberikan data kelompok sebagai berikut: nilai dan frekuensi. Nilainya 60 sampai 69, frekuensinya 5, dan 70 sampai 79, nilai frekuensinya 8, dan nilai 80 sampai 89, frekuensinya adalah 4. Dan terakhir nilai dan frekuensinya adalah 90 sampai 99 dan frekuensinya 3. Cara menjawabnya dengan menggunakan rumus ini. Contoh yang pertama yaitu jumlah semuanya ini dengan rumus tersebut dengan cara Pi F sama dengan 5 tambah 8 tambah 4 tambah 3 sama dengan 20, dan Pi F X sama dengan 322,5 tambah 596,0 tambah 338,0 dan tambah 2283,5, dan hasilnya adalah 1540,0. Lanjut kita hitung yang selanjutnya dengan sigma F X kuadrat sama dengan 20801 sama 20801,25 tambah 444,02,0 tambah 28561,0 tambah lagi 26760,75, dan hasilnya adalah 120825,0. Lalu kita hitung X-nya 1540 dibagi 20 yaitu 77, dan yang terakhir adalah kita hitung variansinya 1205,25 dibagi 20 sama dengan 70 dikurangi 77 pangkat 2 sama dengan 626 dibagi 25 kurang 5929.
Jadi hasil akhirnya adalah 97,35. Terima kasih. Nah, jadi kita di sini akan membahas satu varian dan simpangan baku data tunggal. Nah, varian lambangnya adalah S kuadrat dan simpangan baku lambangnya adalah S. Nah, yang pertama rumus varian S kuadrat sama dengan sigma XI per min X bar kuadrat bagi N. Dan rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, XI adalah nilai data I dan X bar adalah rata-rata seluruh data. N banyaknya data. Nah, di sini kita diberikan contoh soal yaitu kita diberikan data 6, 3, 7, 8, 6, 8, 9, 3, 5, 4, 7. Nah, jadi kita akan menghitung varian. Yang pertama, satu mengurutkan data. Jadi kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan yang kedua, kita menghitung rata-rata. Data-data ini kita akan jumlah dan kita bagi dengan banyaknya data. Jadi totalnya dari sini adalah 66 dan kita bagi 11 sesuai dengan banyaknya data. Dan hasilnya adalah 6. Yang langkah ketiga kita menghitung varian. Nah, varian kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, jadi kita hitung tiap sisi kuadrat XI min X bar. Nah, kita hitung semua data kita kuadratkan, kita hitung dan hasilnya ada seperti ini. Jumlahnya 9 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 dan setelah itu kita hitung varian. Kita jumlah hasilnya adalah 42. Jadi S kuadrat sama dengan 42 dibagi 11 hasilnya sama dengan 3,82. Dan lalu simpangan baku sama dengan S sama dengan kuadrat 3,82 sama dengan 1,96. Nah, kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua. Di sini kita diberikan tabel data frekuensi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jadi langkah-langkah menghitungnya yang pertama ada satu, hitung rata-rata tadi. Nah, kalau dari semua ini yaitu FI dikali XI sama dengan ini hasilnya. Dan hasil di sini akan dibagi dengan penjumlahan dari frekuensi yaitu 40. Hasilnya sama dengan 74,25. Yang kedua, hitung varian S kuadrat sama dengan 5497,5. 5497,5 kita dapatkan dari FI dikali kurung XI kali kurung XI min X bar kuadrat. Hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya sama dengan 5497,5 per 40 yaitu jumlah data frekuensi dan hasilnya sama dengan 137,44. Yang ketiga, hitung simpangan baku. Jadi S sama dengan akar 137,44 sama dengan 11,72.